Kalah. Ya, ini kasih selamat. Tegak ngang amai. Ya ini menok amai bantau ni. 3 tahun ini saya kenal menok amai. Bantau macam ni. Lepas tegak bantau ni semua tu dimakan. Ya nek masuk ibu. Ikan dua. Ngan sungai Maning. Sungai Putih. Udah semua tu dimakan tempat mongong. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok beserta keluarga yang mengunjungi Desa Budaya Pampang. Harapan kami Bapak Ahok sekeluarga, demikian juga masyarakat kita Dayak di sini mendapatkan kesehatan berkat selalu dari Yang Maha Kuasa. Dan itu kita harapkan seterusnya. Ini arti yang disampaikan oleh orang tua kita. Yang bisa menggeserkan juga. Tadi kamu sudah sekarang tidak. Banyak kehidupan dingin dan selalu sukses depan. Yo, nek masuk ikan dua. Oh, dia buat tu dimakan. Terus silakan Bapak. Ya, tidak. Ya. Dari Ya, teman-teman, Ahok dan Puput dapat gelar kehormatan dari masyarakat Dayak di Kaltim. Nah, teman-teman, Pak Ahok ini adalah harapan baru bagi masyarakat karena kinerjanya sudah terbukti ketika dia menjadi pejabat publik dari DPR, Bupati DPR RI, kemudian wakil gubernur menjadi gubernur, bahkan di Pertamina pun ya Pertamina mengalami keuntungan ketika Pak Ahok ada di sana. Nah, tentu kunjungan Pak Ahok ya beberapa tahun yang lalu itu sesuatu hal yang sangat bagus, teman-teman, walaupun ini adalah kunjungan di tahun 2019, tapi disitulah kita bisa melihat
bagaimana masyarakat Dayak sangat senang dengan Pak Ahok. Bahkan Pak Ahok mendapatkan gelar kehormatan dari masyarakat Dayak di Kaltim pada saat itu. Kenapa teman-teman? Karena suku Dayak pada saat itu mereka itu mau kalau mungkin ya tidak semua, tapi ada juga yang banyak mau kalau Pak Ahok itu sebagai kepala otorita IKN. Tapi ternyata Pak Ahok tidak dipilih oleh presiden pada saat itu, yaitu Presiden Jokowi, teman-teman. Ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan, tapi kita percaya kalau misalnya Pak Ahok ini sebagai kepala IKN dulunya, maka mungkin ya IKN ini sudah selesai sekarang. Kenapa? Karena Pak Ahok ini pintar untuk mencari dana dan memanfaatkan investor itu, kemudian swasta itu. Pak Ahok itu sangat pintar akan hal itu. Terbukti ketika dia di DKI Jakarta membangun simpang susun Semanggi, teman-teman, dan itu membutuhkan menelan biaya miliaran. Nah, itu tidak diambil APBD, teman-teman, APBD DKI Jakarta, tetapi dalam pengakuan bahwa Pak Ahok mendapatkan dana itu dari kerjasama antar swasta. Nah, sehingga APBD itu diperuntukkan untuk masyarakat dalam kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Artinya bahwa di situ sebenarnya sudah terbukti bagaimana Pak Ahok itu memiliki inovasi-inovasi dan kreativitas dalam mencari dana untuk pembangunan. Nah, coba bayangkan ya bahwa Pak Ahok pada saat itu diangkat sebagai ketua otorita atau pimpinan otorita IKN, teman-teman. Maka tentu para investor dari luar negeri itu pasti akan berbondong-bondong menginvestasikan di IKN. Kenapa? Karena pemimpinnya itu adalah orang yang tegas. Pemimpinnya itu adalah orang yang anti korupsi. Nah, memang ya 1000 kali mikir kalau investor itu datang ke Indonesia dan menginvestasikan, teman-teman. Kenapa? Karena sering sekali bahwa yang terjadi malah disalahgunakan, ya terjadi korupsi, karena tujuan investor itu menginvestasi di situ bukan untuk supaya dikorupsikan, tetapi supaya berjalan dengan baik dan mereka juga mendapatkan keuntungan. Bagaimana mereka mendapatkan keuntungan kalau terjadi korupsi? Nah, makanya sangat penting sekali untuk pemberantasan korupsi itu, dan juga sangat penting sekali pimpinannya itu seperti apa, sehingga memberikan kepercayaan penuh bagi investor dan yakin ya berapapun dia investasi di situ, maka dia pasti tenang karena uangnya itu aman di situ. Nah, coba kan teman-teman, kalau Anda punya duit misalnya 1 triliun, Anda menginvestasikan ke salah satu lembaga misalnya, tapi Anda sudah tahu bahwa lembaga tersebut adalah sarang dari korupsi, pasti Anda tidak akan ya melakukan hal itu. Pasti Anda tidak menginvestasikan di situ. Ya pasti Anda akan mencari lembaga-lembaga yang bersih. Nah, sama juga di Indonesia harusnya kalau pemberantasan korupsi ini benar-benar diatasi dan sudah dicabut sampai ke akar-akarnya, maka para investor itu berbondong-bondong ke Indonesia. Ya, tidak perlu ditawarin, malah mereka yang akan menawarkan diri. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini negara bersih, bebas dari korupsi. Tapi ya faktanya sekarang ini ya korupsi di mana-mana, dan baru-baru ini adalah program unggulan Pak Prabowo Subianto dihajar habis oleh Dadan Indrayana beserta 2 wakilnya, dikorupsikan, teman-teman, sampai satu hari itu mereka mendapatkan keuntungan 1 miliar per hari. Nah, itu adalah sesuatu hal yang membuktikan bahwa masalah negara kita ini adalah sebenarnya masalah korupsi. Ya, baru dilakukan pembenahan ke sektor-sektor yang lain itu kalau memang korupsi ini sudah benar-benar dilakukan pembenahan, dilakukan ya pemberantasan. Semasi ini masih terjadi, maka yang lain itu tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa akar masalah di negara ini adalah masalah korupsi. Ketika korupsi sudah diatasi, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik.
Ya, artinya bahwa ketika ada uang tidak dikorupsikan, maka pembangunan bisa berjalan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan. Kemudian tingkat kemiskinan juga bisa ditekan. Ya, kenapa? Karena negara punya uang akan hal itu, bisa memberikan subsidi kepada masyarakat. Nah, coba kan sekarang teman-teman, ya malah harga BBM non subsidi naik. Ya, kenapa hal itu? Karena pendapatan negara pastinya ya pasti berkurang. Makanya mau tidak mau dia akan menaikkan harga kepada masyarakat. Oke, di sini dikatakan teman-teman, Ahok dan Puput dapat gelar kehormatan dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Nah, kita lihat bagaimana gelar kehormatan dari masyarakat Dayak ini ya kepada Pak Ahok, teman-teman. Ini di tahun 2019 ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama BTP alias Ahok dan Puput Nastiti Devi berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur. Keduanya mendapat gelar dari masyarakat Dayak. Ahok dan Puput berkunjung ke Samarinda sejak Jumat 12 Juli. Ahok didaulat menjadi warga kehormatan masyarakat Dayak Kenyah yang bermukim di Desa Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Pada Sabtu 13 Juli 2019 pagi, giliran masyarakat Persekutuan Adat Dayak Kalimantan Timur yang memberi penghargaan selain warga kehormatan. Ahok juga diberi gelar Asang Lalung yang artinya tokoh muda, teguh perkasa, dan pemberani. Ternyata bahwa Pak Ahok telah diberikan penghargaan ya warga kehormatan. Ahok juga diberikan gelar Asang Lalung, artinya tokoh muda, teguh perkasa, dan juga pemberani. Ini sesuai dengan sifat dan karakter Pak Ahok, teman-teman. Tidak hanya Ahok, Dewan Adat Dayak Kaltim juga memberikan gelar untuk Puput Nastiti Devi dengan gelar Idang Bulan yang artinya cahaya purnama. Nah, ini sangat berkaitan dengan nama Pak Ahok ya, Basuki Cahayapurnama. Prosesi pemberian gelar berlangsung sangat sederhana oleh para tokoh adat Dayak Kalimantan Timur pada saat itu. Nah, kemudian dalam sambutannya Ahok mengatakan gelar itu merupakan tanggung jawab yang cukup besar. Dia senang menjadi bagian dari masyarakat Dayak yang sangat terbuka dan mau menerima semua orang dari berbagai kalangan. Kaltim memiliki sumber daya alam yang cukup besar sehingga saat ini kita harus berpikir bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kesejahteraan anak cucu ke depan, kata Pak Ahok. Ahok juga menjawab pertanyaan sejumlah warga soal kiat ketegasannya menyelesaikan persoalan di Jakarta saat menjadi gubernur. Ahok mengatakan para pemimpin harus melayani masyarakat, bukan meminta dilayani. Nah, ini memang kadang-kadang terbalik juga, teman-teman, bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa pemimpin itu atau pejabat itu berfungsi untuk melayani rakyat, tapi kadang-kadang rakyatlah yang melayani para pejabat. Nah, itu sesuatu hal yang bolak-balik ya. Sementara itu, Ketua Persekutuan Dayak Kaltim Sare Jang mengatakan kehadiran Ahok di kota Samarinda diharapkan mampu menjadi jembatan yang menghubungkan warga Dayak dengan para pengambil kebijakan di pusat. Sari Jang mengatakan masyarakat Dayak yang ada di perbatasan sempat mengeluh tentang minimnya infrastruktur di kawasan pedalaman Kaltim yang lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia. Apalagi dengan adanya wacana pemindahan ibu kota negara di Kaltim, Sari Jang berharap BTP bisa ikut memperjuangkan Kaltim sebagai ibu kota negara. Sementara itu, usai menerima penghargaan dari masyarakat Dayak Kaltim, Ahok juga melakukan agenda keagamaan di sejumlah gereja di kota Samarinda. Nah, itu teman-teman tentang kunjungan Pak Ahok pada saat itu ya, dan dia disambut hangat oleh masyarakat Dayak. Artinya bahwa masyarakat Dayak sangat senang dengan ketegasan kepemimpinan Pak Ahok. Walaupun Pak Ahok tidak pernah memimpin di Kalimantan, tetapi ketika mereka melihat kinerja Pak Ahok di DKI Jakarta, mereka sangat antusias untuk menyambut Pak Ahok.